Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim. Walhamdulillahilladzi ja'alana fi hazihil munasabatil 'azimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah shadiqan min qalbi dakhala al-jannah. Barang siapa ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, shadiqan min qalbi, dia membenarkan dalam hatinya, meyakininya, mempercayainya, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wa muhtaramun, para habaib, asatidz, kiai, tokoh masyarakat hadir tengah-tengah kita, orang tua kita, tokoh kita, tauladan kita, yaitu pembina dari Wasilah Subuh, Kiai Haji Ahmad Aseni. Teriring doa, semoga Allah berikan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan dalam kehidupannya dunia wal akhirat. Dan semoga harapan-harapan beliau yang disampaikan tadi menjadi doa untuk kita semua sebagai anak-anaknya untuk lebih baik lagi di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga tengah-tengah kita yang baru saja menyampaikan sambutan luar biasa, Ketua DMI kita Kecamatan Menteng, Kiai Haji Miftah Rais. Kalau Anda lihat dari sambutannya, mudah-mudahan Anda doain beliau jadi Ketua DMI Jakarta Selatan. Karena Masya Allah, gimana cara dia peduli terhadap musola masjid. Ini kerjaan DMI bukan kerjaan gampang. Iya, Kiai ya. Kerjaan ruwet. Anda tahu sebab Anda ada musola juga, ngurus boti. Bukan kerjaan gampang nih, ruwet. Gimana daftarnya, gimana bikin LPJ-nya. Tapi beliau dan timnya bersabar buat ngurusin musola masjid. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Begitupun Ketua MUI kita Kecamatan Menteng, Ustadz Khairuddin. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan keberkahan dunia wal akhirat. Begitupun juga yang hadir di sini Ketua RW 01 sampai 10, Ketua LMK 01 sampai 10, Ketua RT, dan terkhususnya untuk Ketua Musolah dan Panitia yang telah bekerja keras pagi siang malam. Ini bikin acara gini nih bukan tiba-tiba ada nih, ada rapatnya, ada capeknya. Ada proposal gak? Proposal. Capek ngurus ini pagi siang malam mikir buat kesuksesan acara hari ini. Kita doakan mudah-mudahan panitia, ketua DKM, Haji Jajang, Atik beserta seluruh jajarannya, Allah kabulkan niat-niat mereka, Allah kabulkan hajat-hajat mereka, dan mudah-mudahan Musola Hidayah menjadi makmur dan barokah di tangan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga di sini ternyata ada kaum ibu. Anak hadir di beberapa subuh gabungan belum pernah lihat ada kaum ibu, tapi di sini ada. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini beda dibanding yang lain. Kita sebagai biasanya majelis orang laki itu harus belajar dari majelis kaum ibu. Kenapa belajar dulu?
majelis kaum ibu kadang 3 pertemuan udah punya 2 seragam nih. Ada seragam maulid, ada seragam Isra Mi'raj, nggak tahu seragam Muharram ada kan? Kalau majelis orang laki 5 tahun sampai 10 tahun kalau nggak ada donatur nggak punya seragam. Itu kekurangan gitu. Jadi masalah ini kadang suka rumah seragam banyak. Padahal kita bapak-bapak nyari duit ya. Yang terus juga makanan. Kalau di majelis kaum ibu aman deh, makanan nggak usah pusing gitu. Urusan deh, kita doain mudah-mudahan majelis kaum ibu ini terus istiqomah insyaallah. Dan begitu pun seluruh hadirin hadirat yang hadir pada pagi hari ini, semoga antum semuanya selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih takdirkan kita, tentukan kita hadir di mushola, di tempat yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Banyak di luar sana pengen kayak kita nih, duduk bersama alim ulama, duduk bersama kiai, duduk bersama orang-orang soleh, tapi dia nggak bisa hadir. Ada yang saat ini mungkin terbaring lemah di rumah sakit, nggak bisa jadi gabung sini, tapi hatinya pengen kumpul di majelis kebaikan seperti ini. Ada juga yang pengen hadir, waliyadzubillah. Afan Habib. Ini terkhusus juga nih, akhina karim, akhil aziz Al-Habib Alwi bin Hud Akam. Wasilah beliau, Anda bisa hadir di sini. Anda bilang nih, pengurus musola kenalannya dari mana gitu? Kok tiba-tiba undangan nih? Anda juga. Padahal ini nggak viral-viral banget gitu. Berkat beliau, akhir karim Al-Habib Alwi bin Hud Akaf, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa istiqomah dan melanjutkan jejak-jejak salafnya. Amin ya rabbal alamin. Ada juga orang pengen hadir ke kita, tapi saat ini dia tersandera di dalam penjara, waliyadzubillah. Pengen kayak kita. Ada juga pengen hadir ke majelis taklim, tapi disibukkan urusan dunia. Ada yang di pasar, ada yang lain sebagainya, nggak bisa hadir. Tapi Allah tentukan kita dalam keadaan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, kumpul di mushola hidayah, di majelis kebaikan. Sungguh ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri sebagai hamba Allah Rabbul Alamin. Semoga perkumpulan kita ini menjadi sebab Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab gerakan kayak gini, wasilah subuh ini sangat penting, apalagi di era informasi saat ini yang udah tanpa batas. Kadang kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang penting viral kadang. Yang viral ya, padahal belum tentu yang viral itu yang benar. Dengan adanya perkumpulan kayak gini, pindah dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, kita bisa menangkal minimal kalau ada faham-faham yang salah. Kita kalau salah faham bisa diajak ngomong, maaf ini salah ngomong kemarin. Oh ya udah kita maafin. Tapi kalau fahamnya salah, wah susah ngerapin itu. Nah dengan adanya dibenteng untuk faham-faham yang salah. Apalagi lihat yang disampaikan oleh ketua MUI kita tadi dengan habaib kiai, itu sebenarnya nggak ada masalah. Habaib kiai, santri kiai dengan kiai, habaib dengan, nggak ada masalah, kita semua akur semua. Tapi ada aja yang nggak demen dengan keakuran kita, maka itu dimasukin di internet dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Semoga Allah jauhin fitnah-fitnah dari itu semua, dan kita diselamatkan dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi beserta para keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Muharram, hari ketiga. Kita kalau teringat terbesit tahun baru Islam, apa yang terbesit dalam diri kita? Yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Umar berkumpul mau nentuin kalender Islam, enaknya kita tentuin awalnya kapan nih? Kapan tentuin? Ada sahabat bilang, gimana kalau kita tentuin awal kalender dari hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Sahabat lain bilang, gimana kalau kita tentuin aja awal tahun baru Islam sejak kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang bilang, gimana kalau kita tentuin awal tuh saat kita perang Badar. Itu perang yang luar biasa dan kita menang, gemilang luar biasa. Namun ada satu orang sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengatakan, gimana kalau kita mulai 1 Muharram dari hijrahnya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam setelah dirapatkan sepakat pilihan dari Sayyidina Ali bahwa 1 Muharram adalah dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena berubah nilai peradaban dan lain sebagainya. Namun yang kita lihat, hijrah itu bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah pada hakikatnya luas, memiliki makna yang luar biasa. Intinya hijrah dari yang gak baik menuju yang baik. Yang tadinya mungkin kita nggak sholat sunnah, misalnya kalau sholat wajib pasti sholat ya. Ada nggak sholat wajib sih? Yang tadi nggak sholat sunnah duha jadi sholat sunnah duha. Yang tadi cuma 2 rakaat naik jadi 4-6 rakaat. Yang tadinya nggak gobliyah subuh sekarang gobliyah subuh, berubah menuju kebaikan. Yang tadi sholat Jumat seminggu sekali jadi 2 kali. Nggak mungkin, jangan tuh. Nah itu yang dibilang bid'ah itu, bikin sholat Jumat. Berubah jadi menuju lebih baik. Apa maksud lebih baik? Menjadi lebih baik di pandangan Allah adalah menjadi hamba Allah yang soleh. Kita sebelum lahir di muka bumi, tadi betul yang disampaikan oleh kiai kita dari ketua DMI. Mungkin perkumpulan kita di sini nih berkat doa orang-orang tua kita. Orang tua kita, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah kasih keturunanku orang-orang yang soleh. Dikabulkan oleh Allah, muncul kita duduk di musola ini meramaikan, memakmurkan gerakan subuh. Dia berharap orang tua kita, ya Allah berikanlah kepada kami cucu keturunan yang soleh. Setelah kita lahir di muka bumi, kita udah mulai bisa wudu. Setelah wudu apa kita doa di ujung? Waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah jadikan aku menjadi hamba yang soleh. Ketika kita udah bisa sholat sunnah duha, doa di ujung apa? Ma'ataita ibadaka sholihin. Ya Allah berikanlah kepada kami apa-apa yang kau berikan kepada hamba yang soleh, kasih juga kepada kami ya Allah. Kenapa orang tua kita pengen kita menjadi hamba Allah yang soleh? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibni Adam, in qata'a amalahu illa min thalas." Sesungguhnya semua Bani Adam, keturunan Nabi Adam terputus kalau dia sudah meninggal. Ada 3 yang gak putus. Salah satunya adalah waladun soleh. Ya doalah, anak yang soleh yang doain kedua orang tuanya. Jadi orang tua kita pengen kita jadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Nanti kalau dia udah meninggal, ditunggu doanya kita. Jadi kita kalau bakti sama orang tua bukan sampai orang tua kita wafat, bukan. Sampai kitanya yang wafat. Kalau orang tua kita wafat, kita masih ada tuntutan bakti kepada beliau. Ziarahi, doakan, bikin hallnya, dan lain sebagainya. Sebab yang ditunggu sama mereka adalah doa dan istighfar dari anak keturunannya. Namun pertanyaannya, dengan sekian banyak harapan dari orang tua kita, diri kita, doa-doa kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada penyebab. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ada penyebab kenapa orang sulit untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Kata Sayyidina Ali dalam maqalahnya, laula khamsa khisalin lasarun nas kullahum sholihin. Kalau bukan karena 5 perkara ini, kata Sayyidina Ali, maka semua orang jadi hamba Allah yang soleh. Sebab 5 perkara inilah yang menyebabkan hamba Allah sulit dan gak mungkin jadi hamba Allah yang soleh. Apa 5 perkara ini yang menghambat seseorang menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah? Yang pertama dikatakan oleh Sayyidina Ali, al-qanaah bil jahal. Dia merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya. Dia gak mau belajar lagi. Dia gak mau datang ke majlis taklim. Dia gak mau hadir lagi majelis ilmu. Padahal ilmu itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Aseni betul. Ilmu itu yang bikin kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Bahkan ibadah kita kalau nggak ada ilmu tertolak semuanya. Syaratnya kita mau diterima, belajar hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Tadi saya belum dengar nih, Musa Hidayah kapan pengajiannya? Kapan? Malam Kamis. Setiap malam Kamis. Di sini pengajian setiap malam Kamis ba'da Isya. Hah? Wah, itu badal itu. Gue biasa subuh. Di sini setiap malam Kamis, Rabu malam jam 10 ada pengajian. Kalau ada waktu sempatkan hadir berkumpul dengan orang-orang baik di sini. Ada guru, ada belajar apa?
Ilmu fikih, wah penting itu untuk amaliyah. Hadir. Ada hikayat, sirah itu. Kita An-Nawadir. An-Nawajid. Kalau ada waktu foto hadir. Sebab kita kalau mau tahu Allah pengen kita jadi orang baik apa enggak? Taunya dari mana? Rasul SAW ngasih bocoran. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah pengen hambanya menjadi orang baik, Allah pengen hamba jadi orang baik, dibikin apa? Dia faham terhadap ilmu agama. Gimana cara supaya paham? Hadir majelis taklim. Ini kadang orang nggak hadir majelis taklim, maaf. Kadang kalau dia tahu gurunya dia nggak hadir. Nih gurunya nih kecilnya yang gendong, udah habis. Aneh tahu dia udah nggak hadir. Padahal harusnya nggak usah lihat, yang dilihat apa yang disampaikan. Mutiara-mutiara ilmu agama apa yang bisa kita pakai? Jangan lihat siapa orangnya, kemudian yang penting ilmu ada sanadnya. Oh, ini orang belajar bener nih, ada gurunya. Bukan dari ChatGPT nih, bukan. Tahu ChatGPT ya? Udah update udah? Belum. Bukan dari Google nih, tapi dia punya guru yang benar yang ada sanadnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Imam Syafi'i, la ilmu illa sanad, bukan ilmu kalau nggak ada sanad. Harus ada sanad. Yang pertama kata Sayyidina Ali al-Qana'ah bil jahl, dia nggak mau lagi belajar ilmu. Dia merasa cukup dengan ilmu yang ada dirinya, sehingga dia mengira-ngira, mengeluarkan fatwa yang dia kira baik, padahal belum tentu itu baik. Satu yang menghalanginya, malas menuntut ilmu agama. Yang kedua dikatakan oleh Sayyidina Ali adalah al-hirthu alad dunia, rakus kalau urusan dunia. Pagi, siang, malam, sampai nggak ngaji kemana? Semua nyari duit, Habib. Ada nyari duit, kiai, ada nyari ustaz. Oh, pokoknya hidupnya sibuk, urusan dunia rakus nggak ada habisnya. Orang kalau udah rakus urusan dunia, dia nggak lihat lagi halal dan haram. Yang penting tujuannya tercapai. Gue nggak mau tahu, pokoknya harus tercapai, semua nyampe, semua dapat. Itu kalau orang udah rakus urusan dunia, dia nggak ada lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih kadang udah dikasih nikmat sama Allah, kita nggak bersyukur karena apa biasanya? Karena apa? Karena kita lihat nikmat yang ada sama orang lain. Maka kita nih suka contohin, misal dalam satu ruangan ini ada satu orang, misalnya, siapa antum? Ardiansa. Misalnya Ustaz Ardiansa misalkan. Dia lagi butuh 5 juta, aneh kasih nih, aneh kasih 5 juta. Wah, farhan, girang, masya Allah, dapat 5 juta dari Habib. Anggap terima aja, aneh nggak bawa 5 juta. Girang aja dulu. Aneh kasih, wah girang, masya Allah, alhamdulillah, makasih banyak, gini-gini. Tapi di saat yang sama, aneh kasih sebelahnya 10 juta. Udah mulai goyang. Kok aneh 5 juta ya? Yang lain tuh 10 juta. Padahal aneh yang paling capek kerjanya. Kalau nggak gara-gara aneh, wah, udah semua keluar tuh. Padahal kalau dia nggak lihat nikmat yang sama orang lain, dia bersyukur kepada Allah. Karena dia lihat, ya Allah, dia begini, kok aneh begini-gini aja. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, unzur man asfala minkum, wala tanzur man fawqakum. Lihat orang yang di bawah kalian kalau urusan dunia. Jangan kalian lihat orang yang di atas kalian, karena membuat kalian meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Namun beda kalau urusan agama. Urusan agama jangan dibalik. Urusan agama, lihat orang yang di atas kita. Oh, masya Allah, ini orang hatam Quran seminggu sekali. Ane pengen seminggu 2 kali. Urusan agama. Ini orang hafalnya nih 30 juz. Ane pengen 32 juz. Tahu kamu? Ini orang hafal 10 juz. Ane pengen 12 juz. Ini orang pinter banget bahasa Arabnya nih. Ane harus lebih pinter ya dia. Ini orang ilmu fikihnya luar biasa. Anda harus, kalau urusan agama kita harus boleh lebih baik dari orang lain. Tapi urusan dunia itu bikin kita ngeremehin urusan yang telah Allah berikan, nikmat, karunia dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Hati-hati sifat tamak rakus terhadap urusan itu. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, ini lihat tuh ya, 5 menit lagi. Yang ketiga, soalnya katanya kalau ceramah, kalau awal-awal tuh masih didoain, kelamaan disumpahin. Ini orang nggak paham apa kelamaan. Tenang, Anda paham. Sebab ini suka dengerin penceramah sih. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, yang menghambat seseorang menjadi hamba Allah yang saleh, asyuhu bil fadl, bakhil terhadap karunia Allah. Allah udah kasih rizki, Allah udah kasih harta,
Tapi dia nggak peduli sama saudaranya, dia nggak peduli sama musola, nggak peduli sama masjid, nggak peduli sama gerakan-gerakan kebaikan. Bahkan kalau orang dermawan, pernah Imam Hasan Al-Basri nanya kepada muridnya, kamu tahu nggak agama itu ada di mana? Agama itu ada yang jawab begini, begini, begini. Kata Imam Hasan Basri, agama itu ada di perut orang-orang yang lapar. Yang dia mau makan dia nggak bisa, ente bantu itu agama. Agama itu ada di orang yang sakit, dia mau ke rumah sakit nggak punya duit buat bayar rumah sakit, bantu mereka. Agama itu ada orang mau sekolah, dia nggak ada duit buat bayar sekolah, kasih mereka, bantu mereka supaya mereka sekolah. Agama itu bukan hanya hablum minallah, hablum minan nas. Bahkan kalau kita mau tahu berapa besar pertolongan Allah buat kita, kita hidup tentu butuh pertolongan Allah. Nabi Muhammad kasih kisi-kisi lagi. Wallahu fi aunil abd, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau kita mau lihat berapa besar pertolongan Allah buat kita, lihat berapa besar kita nolong saudara kita, berapa besar kita perhatian sama saudara kita, itulah ukuran Allah akan memberikan bantuan pertolongan yang besar buat kita. Maka itu bahkan orang dermawan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Al-jahilu sakhi ahabu ilallah min alimil bakhil. Bayang itu, orang bodoh, bukan orang bodoh ya, mungkin orang biasa, ilmunya biasa, tapi dia dermawan, lebih Allah cintai daripada orang alim yang bakhil. Dia ngerti ilmu agama tapi bakhil, nggak ada perhatian, nggak nolong, nggak ada perhatian sama saudaranya. Allah lebih cinta kepada yang jahil tapi dia dermawan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bantu saudara kita, perhatian terhadap saudara kita. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, kalau mau wajah yang menghambat seseorang menjadi hamba Allah yang saleh, ar-riya fil amal. Kita kalau amal pengennya orang tahu. Ini kalau nggak karena saya nih, kalau bukan karena aneh nih, nggak ada nih semua bohong. Ini kalau mau sedekah, tunggu, jangan dulu, kenapa? Wartawan belum datang, nunggu wartawan datang, nah baru kita jalanin. Oke. Ria, kadang kita ria, mau kalau kita melakukan sesuatu, maaf, bukan nggak boleh upload status di WA kita, di Facebook kita, Instagram, TikTok, bukan nggak boleh, silahkan kalian upload, kalian sebarkan, tapi niatkan untuk dakwah di jalan Nabi Muhammad SAW. Saya upload ini, saya taruh status ini supaya orang lihat, dia pada mau datang sini, supaya dia tahu bahwa di sini ada majelis, ayo ahlan wa sahlan datang. Atau enggak, saya nyampaikan di status ini supaya orang tahu juga nih ada ilmu agama yang mesti orang tahu. Bukan supaya lihat nih gue datang nih, lihat luar biasa nggak nih, bukan. Tapi dakwah. Sebab itu tergantung niat kita. Anda nggak bisa juga langsung vonis bahwa orang yang naruh di status supaya sombong, enggak juga. Kadang dia buat dakwah, menyampaikan terhadap umat. Kita lihat ar-riya fil amal. Jangan sampai kita udah ibadah banyak, ini banyak, karena riya semuanya bagaikan kebun yang ranum terbakar habis semua. Pohonnya habis, buahnya habis. Itu sifat riya, waliyahzubillah. Riya itu mulainya dari ujub. Hati-hati ujub, merasa kok aneh hebat deh, nggak nyangka aneh bisa begini gitu kan, ngomong sendiri. Nah, ujub muncul riya, waliyahzubillah. Kata Sayyidina Ali, ini yang menghambat orang jadi hamba. Udah ibadah sedekah karena Allah Rabbul Alamin, nggak perlu orang tahu mau ngapain. Jangan sampai nanti kita berjumpa dengan Allah, kita minta, ya Rabb, ketika aku di alam dunia aku melakukan ini, aku minta ganjaran darimu. Kata Allah apa yang Allah katakan? Ketika kamu hidup di alam dunia, kamu nggak berharap pahala dari aku, kamu berharap pujian dari orang-orang, kamu berharap sanjungan dari orang-orang, dan kamu sudah dapatkan itu semua di alam dunia. Semua orang memuji kamu, semua orang menyanjung kamu, jadi kamu nggak dapat apa-apa. Kita kalau rugi di alam dunia, mungkin masih bisa pinjam duit ke koordinator wasilah. Siapa koordinator wasilah? Lagi rugi minta tolong, saudara kita, bapak kita, tolongin lo, mana lagi rugi. Tapi rugi di alam akhirat, waliyahzubillah. Jangan sampai kita rugi di alam akhirat. Perbaiki niat kita, nggak usah orang tahu mau ngapain. Yang penting Allah tahu, Allah ridho, nanti Allah kasih rahmat dan keberkahan buat kita. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, yang menghambat seseorang menjadi hamba Allah yang soleh, al-ijab birra'i, memandang rendah orang lain, dirinya sombong. Dia apa sih, gak usah, aneh, anak. Hati-hati,
Sebab kalau kita sombong, ketika iblis dikeluarkan dari surga, apa yang dikatakan iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Saya lebih baik dari Adam alaihi salam. Masya Allah, dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah karena sombong. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah maka nafi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat sedikit aja dari sifat sombong. Wal iyadzubillah, jauhi sifat-sifat sombong. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita beramal soleh, kita berbuat baik, itu murni buat diri kita. Andaikan dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam hingga hari kiamat semua orang ibadah kepada Allah, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang ingkar kepada Allah, dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai hari kiamat, nggak menambah kekuasaan Allah, nggak menambah kewibawaan Allah. Allah sudah maha berkuasa, Allah sudah maha berwibawa. Andaikan dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam hingga yaumil akhir semua bermaksiat kepada Allah, nggak ada ibadah satu orang pun, semua maksiat, andaikan tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kewibawaan Allah. Allah sudah maha berkuasa, maha berwibawa dan lain sebagainya. Lalu ibadah kita buat siapa? Allah nyatakan dalam Al-Quran, man amila salihan falinafsi wa man asa'aha fa'alaiha ma rabbuka bizalamil abid. Andaikan orang berbuat soleh itu buat dirinya, paman asa'a fa'alaiha, kalau dia berbuat buruk, berbuat jahat itu juga buat dirinya. Wa ma rabbuka bizalam, dan Allah enggak mungkin zalim kepada hambanya. Sebagai penutup, di bulan Muharram ini tentu tahun-tahun sebelumnya banyak sekali dosa, khilaf dan salah yang sudah kita lakukan. Mari bersama-sama kita istighfar kepada Allah. Rasulullah SAW dikatakan, inilah astaghfiru wa atubu ilaih akthar min 70 marrah. Nabi Muhammad tiap hari istighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Di riwayat lain bahkan dikatakan 100 kali. Apakah Nabi Muhammad SAW seorang pendosa? Tidak. Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, bersih dari dosa. Nabi Muhammad gak punya dosa. Tapi kenapa Nabi Muhammad istighfar lebih dari 70 kali sehari? Karena Nabi Muhammad tahu Allah sangat senang kepada hambanya yang istighfar kepada Allah. Allah sangat senang kepada hambanya yang mohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad cari senangnya Allah. Kalau kita dapat senangnya Allah, Allah ridhoin perbuatan kita. Kalau Allah udah senang, Allah bukan pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau Nabi Muhammad aja baca istighfar, kaif dengan kita yang berlumuran dosa, bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Mari bersama-sama kita baca istighfar kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan ke depan dijadikan hamba Allah yang soleh dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami watina ma qad sa'alna min atayaka jisami, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah sallallahu
dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah, berikan kebaikan kepadanya dunia wal akhirat. Apabila ada orang tua kami saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Apabila ada orang tua kami saat ini sudah berada di alam barzah memenuhi panggilanmu ya Allah, jangan kau siksa mereka di alam kubur ya Allah. Sayangi mereka di alam kubur ya Allah, berikan mereka derajat setinggi-tingginya ya Allah. Berikanlah keberkahan dalam kehidupannya ya Allah. Jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah ya Allah. Jaga mereka, mudahkan mereka masuk ke dalam surgamu ya Allah. Apabila orang tua kami pernah terselip harta haram kepada kami, jangan kau siksa mereka ya Allah. Mereka begitu karena sayangnya kepada kami ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan kami daripada bala, fitnah, malapetaka ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali. Kami berkumpul di sini tidak lain agar kau pandang kami dengan pandangan taufik dan hidayahmu ya Allah. Kau pandang kami dengan pandangan rahmat dan maghfirahmu ya Allah. Jangan kau jauhkan kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan kami dengan Rasulullah. Jadikan kami istiqomah jalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari kiamat nanti dekatkan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakalahi ya Rabb. Andaikan ajal menjemput kami, jangan kau wafatkan kami, jangan kau matikan kami, melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ila hadratin Nabi wa ahli baitul Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.